Toilet ini memang terbiasa kosong, hanya beberapa orang saja yang sering menggunakan toilet ini, termasuk Reno dan juga Cindy. Buka bajunya dong sayang. Rengek Reno yang kini mulai terbawa nafsu birahi. Kamu dulu yang buka baju sayang. Aku bisa kapan saja. Udah Cindy sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits CBN. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada satu kekurangan apapun. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Harimau Penjaga. Cerita ini ditulis oleh Herdi Meidianto. Jika kalian belum tonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Mang Dirman agak kebingungan ketika melihat Handaka dengan bertelanjang kaki mulai memasuki mobil. Bau tidak enak juga tercium dari tubuh Handaka yang sedikit bau. Karena penasaran, akhirnya Mang Dirman memberanikan diri untuk bertanya kepada Handaka. Tuan Muda, kenapa? Kok sampai melepas sepatu segala? Tuan Muda terjatuh, tanya Mang Dirman sembari memegang pundak Handaka. Tampaknya ia penasaran dengan apa yang telah terjadi dengan tuan mudanya di hari pertama kuliah. Handaka mengangguk pertanda bahwa benar adanya ia terjatuh. Namun ia memilih untuk tidak berbicara sepatah kata pun kepada Mang Dirman. Ia masih memikirkan suatu cara untuk membalas pria yang telah menjahilinya tadi. Sedangkan di belakang kemudi mobil, dua makhluk tak kasat mata itu sedang membicarakan sesuatu yang serius. Aku tidak terima semua ini, kakek. Tidak bisa. Anak itu harus mendapatkan ganjarannya. Berani-beraninya dia mencoba mencelakai keponakanku ini. Aku tidak terima, ingin rasanya kugigit kepalanya hingga lepas dari badan saat ini juga. Umpat Raden Kuning yang mukanya mulai memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Sudah Raden, kendalikan dirimu. Dia hanyalah seorang anak manusia. Lagi pula, cucuku tidak apa-apa. Bagaimanapun, ia memiliki ilmu bela diri yang cukup untuk sekedar menghadapi anak itu. Hanya saja saat ini emosinya masih stabil. Aku malah lebih takut jika hal buruk terjadi terhadap anak itu daripada mengkhawatirkan cucuku sendiri. Tidak kakek Fatah, ini semua sudah kelewatan. Anak itu harus menerima ganjarannya. Raden Kuning dengan sekejap mata menghilang dari hadapan kakek Fatah. Ia benar-benar terbawa emosi hingga menginginkan Reno mendapatkan ganjaran dari apa yang telah ia lakukan kepada Handaka. Kakek Fatah hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Raden Kuning. Hingga akhirnya ia berkata, tampaknya memanggil istrinya akan lebih baik dalam menyelesaikan amarahnya yang meluap-luap. Dasar harimau muda. Larasati Kinanti baru saja turun dari sebuah mobil Honda Jazz berwarna merah. Ia membuka pintu mobil dan segera berlari ke dalam rumah. Sebelumnya ia menyalami seorang wanita berumur sekitar 43 tahun yang kini menantinya di depan pintu rumah. Assalamualaikum, Mak. Aku pulang. Sapa Larasati ramah. Waalaikumsalam. Bagaimana kuliah hari pertamamu, Kak? Laras memang dipanggil oleh mamahnya dengan sebutan kakak jika berada di rumah. Cukup menyenangkan, Mak. Aku banyak bertemu dengan teman-teman yang baru.
Walau sebenarnya aku hampir saja telat di hari pertama kuliah, beruntung dosennya masih memperbolehkan aku untuk masuk. Terang Larasati sembari tersenyum. Kamu itu, Mama kan sudah bilang untuk bangun lebih awal supaya tidak terlambat. Kota ini kan memang seperti itu, apabila sudah siang sudah pasti macet. Kamu memang tidak bisa dikasih tahu, Kak. Omel sang mama kepada Laras. Maafkan anakmu ini, Mak. Oh iya, Mama masak apa hari ini? Aku sudah lapar. Rasanya begitu rindu untuk makanan masakan Mama yang terkenal enak. Rayu Laras sembari tertawa. Kamu ini paling bisa kalau merayu Mama. Ayo makan. Kebetulan Mama baru saja selesai masak kepiting saus tiram untuk kamu hari ini. Asik, makan enak. Seru Larasati melonjak kegirangan. Handaka turun dari dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia segera menuju ke dalam kamar mandi dan menaruh semua pakaian kotor itu di atas mesin cuci. Kemudian ia memutuskan untuk membersihkan tubuhnya yang bau akibat tercebur di dalam selokan. Ia benar-benar kesal sampai-sampai tanpa terasa tangannya melayang menuju dinding kamar mandi. Masih dalam kucuran syaur, Handaka berkata kepada dirinya sendiri, anak itu harus mendapatkan balasannya. Tunggu saja tanggal mainnya. Brak, brak, brak. Terdengar 3 kali dinding keras itu ditinju oleh Handaka. Ia tidak memikirkan rasa sakit yang timbul akibat ia yang mengepalkan tinjuannya ke arah dinding. Ia kini lebih memikirkan harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh Reno siang tadi. Raden Kuning terlihat tengah berada di dalam gedung Fakultas Hukum. Matanya nanar memperhatikan sekitar tempat ini. Ia mencari-cari keberadaan anak yang telah mencelakai keponakannya tadi. Ia sangat berharap untuk membuat anak itu menerima ganjaran yang setimpal setelah berbuat demikian kepada keponakan tersayangnya. Kemana larinya anak itu? Tidak akan mengampuninya kali ini. Berani-beraninya ia berbuat hal yang tidak pantas terhadap garis keturunan kami. Umpatnya kesal. Terlihat raut wajahnya kian memerah akibat amarah yang terpendam. Raden Kuning akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang ia miliki. Sesaat kemudian, ia duduk bersimpuh di tengah lapangan yang menghadap ke arah utara. Selanjutnya, terlihat ia mengapitkan kedua tangannya di depan dada dan terlihat berkonsentrasi. Entah apa yang ia lafalkan, dari mulutnya yang terlihat bergerak kumat kamit tidak menentu. Ia kemudian dirinya tersenyum dan berkata, kutemukan juga kau anak nakal. Dengan cepat Raden Kuning merubah dirinya menjadi seekor harimau bercorak loreng kekuningan. Harimau dewasa itu berjalan perlahan ke arah koridor belakang kampus. Terlihat ia menyusuri daerah itu secara perlahan hingga akhirnya berhenti tepat di depan sebuah ruangan yang bertuliskan Mapala FHUN. Kali ini kau tidak akan lepas, bocah. Umpat Raden Kuning sekali lagi. Ia kemudian perlahan memasuki pintu yang terkunci rapat. Ruangan ini dibuat seolah-olah kosong dari arah luar dikarenakan memang ruangan khusus organisasi Mapala sudah dipindahkan ke bangunan baru, tepatnya di kampus B, dikarenakan bangunan yang lama terkesan sudah tua dan dalam waktu dekat akan direnovasi. Namun kesempatan ini ternyata dimanfaatkan oleh para pentolan dari Mapala untuk melakukan pesta narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dengan tujuan mengelabui pihak kampus yang memang belakangan mengendus adanya praktek transaksi narkoba di kampus tersebut. Raden Kuning segera mendapati Reno yang kini tengah asik menenggak sebotol anggur merah yang ada di tangan kanannya.
Sedangkan beberapa mahasiswa lain terlihat tertidur bergelimpangan di atas lantai. Raden Kuning yang melihat Reno tengah sibuk dengan meminum keras di tangannya akhirnya mendapatkan sebuah ide. Ia berniat untuk merasuki seorang mahasiswa yang tengah terlelap untuk membawa Reno ke tempat yang lebih sepi. Namun, belum sempat Raden Kuning berniat untuk merasuki tubuh salah satu mahasiswa itu, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang mengarah ke dalam ruangan tersebut. Tampaknya wanita ini akan menjadi pancingan yang bagus. Lebih baik aku merasuki wanita ini saja. Raden Kuning mengurungkan niatnya untuk mencoba merasuki wanita bernama Cindy yang tak lain adalah pacar dari Reno. Sayang, ujar Cindy tertahan. Hal ini dikarenakan tubuhnya mulai dirasuki oleh Raden Kuning. Cindy masih diam mematung selama beberapa saat. Sedangkan Reno yang mulai mabuk akibat anggur merah yang ia tenggak sendiri tadi membuatnya tidak menyadari kedatangan Cindy yang tiba-tiba. Cindy yang telah dirasuki oleh Raden Kuning mulai berakting untuk meyakinkan Reno agar bisa meninggalkan ruangan yang penuh dengan mahasiswa lain yang tidur bergelimpangan di atas lantai. Sayang, ikut aku yuk, goda Cindy sembari mengeliring nakal. Reno yang paham dengan maksud dari perkataan Cindy segera beranjak dari tempatnya duduk. Walau sempoyongan setidaknya masih terbersit apa yang terjadi selanjutnya jika Cindy sudah berkata seperti itu. Reno kini tengah asik bergelendot manja di tubuh Cindy yang perlahan-lahan menuntunnya ke arah toilet yang berada di dalam ruangan mapala. Toilet ini memang terbiasa kosong, hanya beberapa orang saja yang sering menggunakan toilet ini, termasuk buka bajunya dong sayang. Rengek Reno yang kini mulai terbawa nafsu birahi. Kamu dulu yang buka baju sayang. Aku bisa kapan saja. Goda Cindy sekali lagi. Raden Kuning sebenarnya merasa mual dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Bagaimana tidak, merasuki tubuh seorang wanita dan berlaga seolah-olah wanita yang tengah dilanda birahi membuatnya muak. Setidaknya, kini ia berpikir untuk menuntaskan semuanya hanya dengan satu gerakan tangan. Reno yang tengah membuka bajunya tanpa sadar tidak melihat apa yang akan diperbuat oleh Cindy. Cindy yang tengah dirasuki oleh Raden Kuning kini tengah mencoba mengarahkan cakaran kukunya yang panjang ke arah Reno. Namun belum sempat cakaran itu menyentuh kulit Reno, sebuah kain berwarna ungu muncul di hadapan Cindy. Hentikan semua ini kakang. Terdengar suara lembut disertai sosok perempuan dengan baju adat berwarna ungu yang kini berada di depan wajahnya. Adinda, sahut Raden Kuning tercekat. Dengan cepat ia segera keluar dari tubuh Cindy yang kini terkulai lemas karena kesadarannya direnggut selama beberapa saat. Reno yang kaget dikarenakan Cindy yang tiba-tiba pingsan hanya bisa menggoyang-goyangkan tubuh Cindy, berharap sang pacar segera bangun dari pingsannya. Raden Kuning dan perempuan yang dipanggilnya dengan Adinda berurusan tiba-tiba sudah berada di luar ruangan. Perempuan ini tersenyum sembari berkata sesuatu terhadap Raden Kuning. Emosi tidak akan pernah menyelesaikan masalah, kakang. Lagi pula, bukankah ini adalah masalah manusia yang tidak lain adalah keponakanmu sendiri? Untuk apa makhluk halus seperti kita ikut campur? Bukankah jika kau mau anak tadi bisa saja terluka, bahkan meninggal hanya dengan kedipan mata? Itukah yang kau mau, kakang? Maafkan aku, Adinda. Aku hanya terbawa emosi sesaat. Aku benar-benar meminta maaf kepadamu.
Berhentilah bertindak bodoh kakak. Kita sudah punya anak dan harusnya kau menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita kelak. Bukannya semakin tua semakin sadar malah semakin menjadi. Aku kecewa kepadamu kakak. Maafkan aku Adinda. Maaf. Hanya ini yang bisa kukatakan kepadamu. Di tengah-tengah pertikaian singkat antara Raden Kuning dan istrinya, tiba-tiba sosok kakek Fatah muncul di hadapan mereka berdua. Terima kasih banyak telah menyempatkan datang jauh-jauh dari pulau seberang, Ratu Kencana. Sapa kakek Fatah sembari mengumpuk memberi hormat. Sembah hormatku, kakek Fatah. Maafkan sikap suamiku yang lancang dan keras kepala ini. Ujar Ratu Kencana yang tidak lain adalah istri dari Raden Kuning. Cepat minta maaf kepada kakek Fatah, kakang. Kau ini membuat malu saja. Hentak Ratu Kencana dengan nada marah kepada Raden Kuning. Raden Kuning tidak bisa berkata banyak. Bisa dibilang memang hanya Ratu Kencana yang dapat mengendalikan dirinya. Ia tidak pernah gentar dengan apapun. Bala tentara iblis ia hadapi, sebuah kerajaan jin pernah ia taklukkan di masa lampau. Bersaing dengan raja-raja Nusantara ratusan tahun yang lalu, guna mempertahankan kerajaan Gumai juga ia tidak pernah gentar. Namun hanya dengan sebuah bentakan dari Ratu Kencana seolah sirna sudah semua kehebatan dan kedikdayaan yang ia miliki. Mungkin pepatah yang mengatakan bahwa ada seorang wanita tengah di balik kesuksesan seorang pria memang benar adanya. Dan kini Raden Kuning hanya bisa menunduk malu di hadapan kakek Fatah. Kakek Fatah, Ratu Kencana dan juga Raden Kuning kemudian menghilang tanpa bekas, meninggalkan Cindy yang pingsan dan sosok Reno yang kebingungan dengan apa yang terjadi di hadapan matanya saat ini. Tapi ia tidak pernah tahu akan sesuatu hal yang lebih membahayakan telah menunggu dirinya, terutama ketika Handaka sudah berniat untuk membalas dendam. Langit mulai menampakkan sinarnya. Pohon-pohon yang daunnya ditiup oleh angin juga menandakan cerahnya hari itu. Namun semua hal ini berbanding terbalik dengan Handaka Usada, seorang pria muda yang kini baru saja turun dari mobil yang berhenti di depan sebuah kampus swasta yang terlihat begitu ramai. Nanti saya jemput ya Tuan, ujar Mang Dirman setengah berteriak ke arah Handaka. Handaka hanya mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa ia sudah mengerti dengan pesan yang disampaikan oleh Mang Dirman sembari terdengar suara kecil yang meluncur begitu saja dari mulutnya. Berisik sekali. Handaka kemudian melanjutkan melangkahkan kakinya memasuki pelataran gedung Fakultas Hukum. Sembari terlihat matanya nanar mencari-cari keberadaan Reno di antara para mahasiswa yang lain. Anak itu harus mendapatkan balasan yang setimpal. Handaka akhirnya memutuskan untuk pergi ke basecamp anak-anak Mapala. Ia mendapatkan informasi dari beberapa mahasiswa lain yang ia tanyai mengenai ciri-ciri Reno dan semuanya memberikan arah agar Handaka menemui Reno di salah satu bagian gedung Fakultas Hukum yang memang dijadikan tempat berkumpul anak-anak dari organisasi Mapala tersebut. Hal pertama yang Handaka lihat ketika sampai di tempat itu adalah suasana yang tidak menyenangkan. Terlihat banyak mahasiswa dengan rambut gondrong, muka yang tidak bersahabat, serta beberapa mahasiswa yang dengan cueknya merokok sembari menuang beberapa gelas minuman keras di atas sebuah bangku kayu yang tepat berada di samping jalan kecil di sebelah kampus. Cih, dasar tukang mabuk, ejek Handaka. Handaka paham benar bagaimana resikonya jika sampai ia membuat keributan di tempat ini. Ia bisa saja dikeroyok oleh anak-anak Mapala yang lain. Hingga akhirnya Handaka memutuskan untuk mengintai keberadaan Reno dan
meninggalkan kuliahnya hari itu juga hanya demi sekadar untuk membalaskan dendamnya kepada Reno. Ayo, cepat keluar Reno. Aku tidak sabar untuk berjumpa denganmu sekali lagi, ujar Handaka sembari bersenandung pelan. Sekitar 1,5 jam kemudian Reno terlihat keluar dari salah satu ruangan organisasi Mapala tersebut. Ia terlihat berniat untuk segera pulang dan berjalan ke arah parkiran motor. Handaka yang telah memperhatikan gerak-gerik Reno hanya tersenyum sembari mengikuti Reno dari belakang secara perlahan-lahan. Tentunya ia tidak mau buruannya lepas kali ini. Reno masih tidak sadar mengenai seseorang yang tengah mengikutinya dari arah belakang. Lagi pula ia pikir kampus adalah tempat yang paling aman, dikarenakan mana ada mahasiswa lain yang akan mencari masalah dengan anak Mapala. Apalagi jika tahu bahwa ia adalah kaki tangan dari seorang preman kampus. Reno baru saja akan memasangkan helmnya di kepala ketika tiba-tiba ia dikejutkan dengan tepukan pelan dari arah belakang. Ketika dirinya menoleh ke belakang dengan cepat, sebuah pukulan melayang tepat menghantam hidungnya hingga membuat Reno mundur beberapa langkah dan nyaris terjatuh menimpa motor-motor yang terparkir rapi tepat di belakangnya. Kau, umpat Reno sembari memegangi hidungnya yang mulai mengucurkan darah segar. Hehe, akhirnya kita bertemu lagi. Kau akan menyesal setelah berbuat ini kepadaku, bocah. Umpat Reno sembari berteriak. Ia berniat untuk menghajar Handaka yang masih menyeringai-nyeri dengan senyuman di bibirnya. Beruntung pada saat itu hari sudah mulai petang. Para satpam yang biasanya melakukan patroli di parkiran motor sudah kembali ke pos penjagaan utama. Hal yang ditakutkan hanyalah sebuah CCTV yang menghadap ke arah parkiran dan beruntungnya posisi antara Reno dan Handaka kini tepat berada di sudut mati yang tidak terjangkau oleh CCTV tersebut. Coba saja kau, kalau memang bisa. Kau beruntung saja pada hari itu. Umpat Handaka sembari tersenyum. Reno dengan cepat melayangkan tinjuannya ke arah Handaka. Namun dengan cepat Handaka mengelak ke arah samping sembari mentepis lengan Reno dan membalikan tinjuannya tersebut ke sebelah kanan. Hingga tinjuan Reno terpaksa harus mengenai dinding beton yang cukup keras. Lemah dan sungguh lambat. Hanya ini kemampuanmu. Menyerang dari belakang dan hanya mencibir di atas sepeda motor tak bergunamu ini. Handaka terlihat mengolok-olok Reno dan kemudian sebuah tendangan sukses membuat motor Kawasaki KLX milik Reno jatuh ke arah samping. Brengsek, kau tidak tahu berurusan dengan siapa rupanya bocah. Teriak Reno sekali lagi sembari terlihat sesekali ia meringis menahan sakit akibat tinjuannya yang meleset dan perih dari darah segar yang mengucur dari kedua hidungnya. Kau ini hanya banyak bicara saja, lemah dan tidak berguna. Pantas saja hidupmu hanya menjadi kacung. Kau tidak lebih dari seseorang yang bersembunyi di ketiak ibumu dan akan menangis dengan keras ketika kehendakmu tidak terpenuhi. Aku akan mengarahkan anak-anak Mapala untuk menuntut balas mengenai perbuatanmu kali ini. Tunggu saja, kau akan menyesal. Berhentilah bicara, aku sudah muak menghadapi serangga. Sebuah ayunan kaki kanan dengan cepat menendang kepala Reno. Hal ini tentunya membuatnya dengan seketika pingsan dan terjatuh di tanah. Cih, hanya sampah tidak berguna. Aku sangat menunggu saat kalian menuntut balas. Umpat Handaka sembari meludah tepat di atas kepala Reno. Ia benar-benar kesal sembari melimpahkan kemarahannya yang meluap-luap. Raden Kuning, Kakek Fatah, dan Ratu Kencana yang melihat kejadian tersebut tidak dapat berbuat banyak. Mereka dengan cepat segera mendekat ke arah Reno yang
kini tengah pingsan dan berdarah-darah. Terlihat baju kaos berwarna putih yang dikenakan oleh Reno sudah basah dikarenakan darah yang mengucur dari hidungnya yang kunjung berhenti. Hal ini semua dikarenakan dihajar oleh Handaka. Keponakan dan paman sama saja. Terkadang sungguh sulit dalam menahan amarah, ejek Ratu Kencana sembari mencoba mengecek keadaan Reno. Kakek Fatah terlihat berkomat kamit dan kemudian sebuah lingkaran berwarna hitam menyelubungi mereka saat itu juga. Tolong sembuhkan anak ini, Ratu Kencana. Aku tidak ingin masalah ini menjadi melebar, pinta kakek Fatah sembari terlihat sedih akibat perbuatan dari Handaka barusan. Ratu Kencana memusatkan tenaga dalamnya dan kemudian sebuah cahaya berwarna ungu muncul di kepalan tangannya dan cahaya tersebut segera diarahkan ke tubuh Reno. Secara perlahan darah yang menetes dan luka yang diakibatkan oleh perbuatan Handaka langsung sembuh tidak tersisa. Melihat hal ini, Raden Kuning segera bertanya dengan antusias, "Apa anak ini tidak apa-apa, Dinda?" "Apanya yang tidak apa-apa? Anak ini hidungnya patah, tangannya memar dan kepalanya juga terbentur cukup keras akibat tendangan kaki kanan dari keponakan tersayangmu itu, Kakang. Bagaimana mungkin Kakang bisa bilang anak ini tidak apa-apa?" balas Ratu Kencana. "Aku hanya khawatir dengan anak ini," ujar Raden Kuning membela diri. "Ah, entahlah. Aku masih marah kepadamu, Kakang. Keponakan dan paman sama saja," balas Ratu Kencana dan kemudian Raden Kuning hanya bisa diam seribu bahasa. Kakek Fatah kemudian memusatkan tenaga dalamnya dan mengarahkan tangan tersebut ke arah kepala Reno. Ia berniat untuk membuat Reno lupa sesaat dengan apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian, Reno akhirnya bangun dari pingsannya. Kepalanya terasa pusing dan bahkan ia terheran-heran mengapa ia bisa tertidur di parkiran motor seperti ini. "Apa yang sebenarnya terjadi?" ucapnya pelan sembari memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. "Darah-darah siapa ini?" Ia terlihat pucat setelah melihat bajunya yang putih terkena noda darah. Reno segera mengambil handphonenya dan segera berkaca. Yang ia temui adalah bekas darah yang menetes dari hidungnya. "Apa aku mimisan dan kemudian pingsan?" Hanya itu yang dapat ia pikirkan saat itu. "Sekarang mari kita pergi. Akan lebih baik kalau kita segera meninggalkan tempat ini." Para makhluk tak kasat mata yang sebelumnya berada di samping Reno kemudian menghilang, meninggalkan semua keadaan yang telah terjadi, sembari berharap suatu hal buruk seperti ini tidak akan pernah terjadi. Namun tidak ada yang pernah menyadari ketika ada sepasang mata yang tengah memperhatikan semua kejadian yang telah terjadi dari atas kaca bangunan yang mengarah tepat ke parkiran motor. Tampaknya hal ini akan cukup seru di kemudian hari. Cerita beralih ke sebuah malam di bulan purnama. Di bawah sinar bulan, sebuah mobil sedan berwarna oranye terlihat memasuki sebuah gapura besar, sebuah perusahaan pupuk yang cukup terkenal di kota tersebut. Di dalam mobil itu terdapat beberapa orang yang terlihat mengobrol santai. Mereka adalah teman-teman dari Welly yang merupakan anak dari seorang manajer dari perusahaan pupuk tersebut. Malam ini mereka semua mendapatkan perintah untuk membersihkan sebuah rumah milik perusahaan yang sudah lama tidak dihuni, yang tidak lain adalah rumah dinas yang diberikan oleh perusahaan pupuk tersebut kepada ayah Welly berpuluh tahun yang lalu. "Rumahnya masih jauh, Wel?" tanya Dian yang penasaran. Rasanya mereka sudah berkendara cukup jauh dari pintu masuk dan
Rumah tersebut belum terlihat juga bentuknya. Sabar, ini karena ayah yang memilih rumah di daerah sini. Kalau aku yang lebih memilih di komplek utama tadi daripada di daerah sini, mana jauh letaknya, ada di pojok lagi. Balas Welly menggerutu sembari fokus menyetir mobil. Jika yang tidak lain adalah pacar dari Welly hanya diam saja. Terlihat matanya memperhatikan sekeliling tempat tersebut yang terlihat sepi seketika malam seperti ini. Ia merasakan perasaan yang kurang menyenangkan ketika pertama kali memasuki daerah tersebut. Sedangkan seorang pemuda lainnya yang bernama Ardi masih sibuk mencoba melawan kantungnya pada saat itu. Belum sampai juga, Wel. Tanya Ardi sembari menguap. Kau ini kerjaannya tidur saja. Awas saja kalau tugas membersihkan rumah untuk calon klien yang akan datang dari Lampung ini tidak kau bersihkan. Nanti aku laporkan ke senior, biar tahu rasa gajimu dipotong. Acam Welly. Waduh, janganlah. Kalau kasusnya cairkan, aku bisa menikah tahun depan. Pacarku sudah memaksa untuk menikah ini, ujar Adi memohon. Haha, iya kalau kau dikasih cuma 1 juta saja, ya silahkan tidur. Setelah dia sembari tertawa terkekeh. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah yang menghadap tepat ke tembok yang berbatasan langsung dengan pabrik. Masih terdengar samar suara mesin pabrik yang bekerja di malam seperti ini. Welly, Dian, dan Cika segera turun dari dalam mobil. Sedangkan Ardi beranjak ke arah bagasi mobil dan mengambil peralatan untuk membersihkan rumah ini. Mereka mendapatkan tugas dari kantor hukum yang mereka kelola untuk menyambut salah seorang tamu penting dari luar kota. Tamu tersebut memiliki sedikit urusan dengan perusahaan pupuk tersebut untuk menyelesaikan perkara piutang di masa lalu, dan kantor hukum mereka yang bernama Mahameru ini berniat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan perusahaan pupuk tersebut, serta kebetulan mendapatkan akses dari orang dalam perusahaan tersebut yang tidak lain adalah orang tua dari Welly. Wah, rumah ini sudah beberapa tahun tidak dihuni, Wet. Tanya dia penasaran. Mungkin adalah sekitar 7 tahun yang lalu. Terakhir kali waktu buka bersama di zaman SMA tampaknya kami memakai rumah ini. Ia masih terlihat sibuk mencoba untuk membuka pintu rumah tersebut. Kesan pertama yang terlihat dari rumah yang lama tidak ditinggalkan ini adalah kesan lembab, basah, dan tidak terawat. Aroma busuk dari kotoran juga tiba-tiba menyeruak tepat setelah pintu tersebut terbuka. Buset, ini rumah WC-nya meluap, ujar Dian sembari menutup hidung. Entah bau dari mana pula ini, balas Welly. Waduh, kok aku jadi takut ya? Timpal Ardi yang memegangi sapu sembari bergidik ngeri. Jika hanya dia mematung, ia tidak banyak berbicara. Ketika pintu pertama kali terbuka, rasanya ia seperti melihat sosok putih dengan mata merah kini tengah tersenyum ke arahnya sembari memperhatikan deretan gigi runcing yang menyuat ke bawah, dan dirinya hanya bisa dia mematung tanpa bisa bicara. Apa yang terjadi dengan rombongan yang sedang membersihkan rumah selama 7 tahun tidak dihuni? Dan ada apa di rumah itu? Tunggu di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.